atau tertib persidangan pengadilan tata usaha negara Palu. 1. Pada saat majelis hakim memasuki sidang dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para penjaga dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan tata usaha negara Palu. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman video harus diminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mengetahui tata tertib persidangan setelah hakim ketua sidang memberikan peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib termasuk tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Negara Usaha Palu yang memeriksa dan mengadili Tata Usaha Negara dengan nomor register 10/2022/PTUN Palu antara Salsabila selaku penggugat melawan wali kota sebagai penggugat akan segera dimulai. Majelis hakim segera memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan dimulai. Pada peserta sidang, silakan persiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 10/22/PTUN-Palu antara Salsabila selaku penggugat melawan wali kota Palu selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat, apakah pada hari ini pihak penggugat akan sendiri atau bersama kuasa penggugat? Saya didampingi oleh kuasa penggugat, yaitu Bapak Yusuf Setiawan ini dan Bapak Dian Ismail. Ya, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara tergugat akan sendiri atau bersama kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang juga, yaitu Ibu Azma Ismail, Bapak Muhammad Fadilan Ismail, dan Ibu Hamdullah Anissa Ismail. Baiklah, diperintahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk maju memperlihatkan surat kuasa khusus dan kartu tanda advokatnya kepada majelis hakim, dan kepada kuasa hukum tergugat juga silakan maju untuk memeriksanya. Sesuai dengan penetapan hakim ketua majelis, setelah dilakukan pemeriksaan maka persidangan pada hari ini dilanjutkan dengan persidangan untuk umum. Sesuai dengan pasal 74, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah telah siap dengan surat gugatan saudara? Ya.
Ya sebelumnya dari pihak tergugat apakah telah menerima salinan gugatannya? Baiklah, saudara pihak menggugat mengenai surat gugatan saudara apakah akan dibacakan atau jangan dibacakan? Kami akan membacakan pokok-pokok dasarnya, Bu. Ya, tergugat apakah keberatan kalau menggugat membacakan pokok-pokoknya saja? Baiklah, kalau begitu kepada pihak menggugat silakan dibacakan. Palu 19 September 2019. Gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Negara Palu di Jalan Boyomo, Bayogi, Kecamatan Tatana, Kota Palu, Sulawesi Tengah 9421. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Muhammad Rifai, Wali Kota Palu, berkedudukan di Jalan Padat Karya, Kelurahan Toso, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Satu, objek sengketa surat nomor 008-BOD-PT-2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal permohonan penyerahan dokumen IUP yang ditujukan kepada Wali Kota Palu selaku termohon untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk diproses lebih lanjut sesuai kewenangannya sebagai diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 2. Perihal penggugat yang dirugikan. Penggugat merasa dirugikan karena dengan adanya perubahan regulasi di mana kewenangan pemberian izin usaha pertambangan IUP mulai Oktober 2014 telah beralih dari pemerintahan kabupaten ke pemerintahan provinsi, tetapi tergugat tidak menyerahkan permohonan penyerahan dokumen IUP tersebut. 3. Posita garing alasan gugatan. 1. Bahwa dengan tidak dikirim atau dilanjutkannya dokumen-dokumen perizinan serta kelengkapan berkas lainnya oleh tergugat pihak penggugat terasa sangat dirugikan karena tindakan tergugat bahwa dengan tidak dikirim atau dilanjutkannya dokumen-dokumen perizinan serta kelengkapan berkas lainnya oleh tergugat pihak penggugat terasa sangat dirugikan karena tindakan tergugat bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaannya yang layak bagi kemanusiaan. 2. Bahwa penggugat selaku badan hukum perdata berupa perseroan terbatas PT Jaya Kami berhak untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang bahan galian, emas dan mineral mengikutnya dengan luas area 4.778 Haji Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Bahwa karena tergugat tidak menjawab atas surat penggugat maka sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 menyebutkan pasal 53 ayat 1 batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan garing atau melakukan keputusan dan garing atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 ayat 2 perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka badan dan garing atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan garing atau melakukan keputusan dan garing atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan garing atau pejabat pemerintahan. 5. Petitum garing tuntutan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini, penggugat menyampaikan permohonan kepada Ketua garing Majelis Hakim yang memeriksa mengadili atas permohonan ini berkenan menjatuh keputusan yang amarannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan 2.
2. Menyatakan keputusan Wali Kota Palu nomor 188/75/7903 Dispesdan tanggal 25 Februari 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Prima Tambang Indonesia yang keputusan Wali Kota Palu nomor 13 tahun 2012 tanggal 13 Januari 2013 tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Prima Tambang Indonesia adalah sah kewajiban kepada tergugat yaitu Wali Kota Palu untuk menyerahkan dokumen-dokumen izin usaha pertambangan IU PT Prima Tambang Indonesia beserta kelengkapannya ke tingkat provinsi dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk proses izin usaha pertambangan operasi produksi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini. Hormat kami menggugat PT Jaya Abadi penerima kuasa Yusuf Setiawan SHMH, Umur Mukmini SHMH, Jihan SHMH. Ya, baik, saudara menggugat. Apakah atas surat gugatan ini masih ada perbaikan? Ada. Tidak, ya baik. Baiklah, karena bacaan surat gugatan telah dilakukan, maka kita selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Siap Yang Mulia. Ya. Berapa lama waktu saudara butuhkan untuk menyiapkan jawabannya? 2 jam ya. 2 jam ya. Saudara tergugat, apakah keberatan jika waktu akan diskor selama 2 jam ke depan? Iya. Tidak. Untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyusun jawabannya, maka sidang akan dilanjutkan 2 jam ke depan. Maka untuk itu sidang diskors. Sidang dicabut. Baiklah saudara tergugat, apakah telah siap dengan jawaban saudara? Siap Yang Mulia. Ya, diperintahkan untuk maju dan menyerahkan kepada majelis hakim. Ya, saudara tergugat, atas jawaban saudara ini mau dibacakan atau telah dibacakan? Ya, saudara tergugat, atas jawaban saudara ini mau dibacakan atau telah dianggap dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja. Ya, bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah tidak keberatan? Iya. Tidak. Ya, silakan. Dengan nama dan bertanggung jawab ini. 1. Nama Saudara Sinta SMK Keluarga DPR Indonesia, alamat Jalan Keselamatan yang 19 Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Jabatan apakah itu? 2. Nama Nomor Bupati Garut SMK Keluarga DPR Indonesia, alamat Jalan Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Jabatan apakah itu? 3. Anda mengenai saya SMK Keluarga DPR Indonesia, alamat Jalan Keselamatan jabatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2019 di tingkat dan bentuk yang sama serta sah mewakili penentu menjadi kuasa. Nama jabatan pada Kapolri diberikan jalan pada karya Perdana Gubernur Kapolri Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pokok perkara 1, bahwa pada pokoknya kami bermohon menolak objek permohonan tergugat. 2, bahwa yang dijadikan objek tergugat dalam permohonan ini adalah surat nomor 008 dari POPD dari PTI dari 1 dari 2011 tanggal 10 Januari 2019 hingga permohonan penyerahan dokumen yang diberikan kepada Wali Kota Palu selaku tergugat untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk diproses lebih lanjut sesuai kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah. 3, bahwa walaupun sudah nomor 008 dari EO atau POD dari PTI dari 1 dari 2019 tanggal 10 Januari 2019 telah dikirim oleh penggugat dan telah diterima oleh pihak tergugat tanggal 14 Januari 2019, akan tetapi surat tersebut di atas tidak lengkap dengan lampiran dokumen-dokumen yang dimintakan untuk diserahkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dimaksud. 4, bahwa dengan tidak lengkapnya atau tidak terlampirnya fisik hukum yang digunakan penggugat agar penggugat menyerahkan kepada Gubernur Sulawesi
Sekiranya penggugat melampirkan salinan iur berupa keputusan wali kota Palu. Keputusan wali kota Palu nomor 118 dari titik 45 dari 04 titik 1.01 dari Disperi tanggal 5 Januari 2019 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi atas nama PT Jaya Abadi di wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan letak lokasi di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Londo, Kecamatan Purore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas area 4.788 hektar. B. Keputusan Wali Kota Palu nomor 118 dari 45 dari 1903 dari Dispensar tentang persetujuan atau izin usaha pengembangan eksplorasi kepada PT Jaya Abadi tanggal 25 Februari 2010. C. Keputusan Wali Kota Palu nomor 13 tahun 2012 tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pengembangan eksplorasi kepada PT Jaya Abadi tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan Februari 2012. 6. Bahwa walaupun ada penghalusan pada tergugat untuk menyerahkan dokumen iur tersebut tidak kepada gubernur, akan tetapi kami pihak tergugat tidak bisa melaksanakan permintaan tergugat disebabkan tidak adanya fisik iur atau keputusan dimaksud untuk diserahkan kepada gubernur. 7. Bahwa dengan demikian sebagaimana surat wali kota Palu tanggal 29 November 2015 nomor 540/01.07 dari DPM PTSP perihal status iur PT Jaya Abadi yang tertuang di dalamnya bahwa tidak terjadi keseriusan pemohon untuk berinvestasi. Kami berkesimpulan demikian sebab tidak adanya lampiran surat nomor 008 dari DO BOD dari PTI dari 1 dari 2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal permohonan penyerahan dokumen iur menjadi suatu bukti disangka bahwa pemohon tidak aktif dalam keputusan sudah presiden dimaksud. Dalam rekompensi berdasarkan seluruh argumen yang terdapat di atas, kami memohon kepada Ibu Majelis Hakim yang melihat kami berkenan memutuskan atau menetapkan dengan amal sebagai berikut: 1. Menerima tanggapan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak permohonan tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tergugat untuk menyatakan diterima. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berkembang mohon putusan salinan pernyataan kuasa hukum. Ya baiklah, dikarenakan telah selesai pembacaan jawaban tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah replik. Saudara penggugat, apakah telah siap dengan replik saudara? Belum. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyusunnya? Ya, kepada pihak tergugat, apakah saudara keberatan bila sidang kami ditunda selama 3 hari ke depan? Tidak. Ya, baiklah Panita, di depan apakah ada agenda? Di depan hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 dan tidak ada jadwal lain sedangkan ini. Ya, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat dalam menyiapkan repliknya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada 23 Februari 2022. Baiklah, kepada para pihak, dikarenakan hadir pada persidangan kali ini maka tidak perlu lagi dipanggil karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 10/2022/PT UN Palu antara Salsabila selaku penggugat melawan Wali Kota Palu selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat siap dan siap untuk mengikuti persidangan. Bagaimana dengan saudara tergugat siap dan siap untuk mengikuti persidangan? Ya, saudara penggugat silakan maju untuk menjalankan kepada majelis hakim dan pihak tergugat silakan melihat dari.
Ya, baiklah saudara tergugat, apa saudara mau dibacakan atau pertanyaan yang dibacakan? Kami akan membacakan pokok permasalahan yang mulia. Ya, baik, silakan dibacakan. Dalam pendidikan atau negara karena memenuhi huruf dari D PT UIN titik Palu dari 2020 di pengadilan atau senang negara Palu atas apabila hak perwakilan daerah Bali melawan wali kota Palu tergugat pada yang terhormat menjadi hakim pengadilan tata negara perkara nomor huruf dari D PT UIN titik Palu 2020 dengan hormat untuk menandatangani serta dengan kepentingan hukum kausa jelas selaku perwakilan PT Jaya Abadi sebagai penggugat berdasarkan surat pasal 10 tanggal 8 Maret 2020 menunjukkan kami yang disebut bahwa ini Butuh Setiawan SHMH berhubungi SHMH dengan SHMH kesemuanya adalah pejabat pada kantor advokat penasihat hukum Butuh Setiawan SHMH pada wali kota dengan diizinkan menyampaikan review. Adapun dalam seksi 1 bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat. 2 bahwa pada posita dengan tidak dikirim atau dilampirkannya dokumen-dokumen perizinan serta penangkapan kelengkapan berkas lainnya oleh tergugat. Pihak penggugat telah kesana diberikan dan juga tergugat tidak menjawab surat penggugat. Adapun dalam pokok perkara 1 bahwa penggugat tetap pada kejahatannya. 2 bahwa penggugat menolak dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban gugatan yaitu pihak tergugat tidak bisa melaksanakan permintaan penggugat yang disebabkan tidak adanya PPLUP, tapi kami sudah memberikan bukti fotokopi keputusan. 3 bahwa penggugat menolak dalil jawaban tergugat yang berbunyi tidak kelengkapannya atau tidak terlampirnya fisik dokumen. 4 bahwa pihak tergugat telah menerima surat. 5 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2 menyatakan keputusan wali kota Palu mewajibkan kepada tergugat yaitu untuk menyerahkan dokumen-dokumen di Simsa Pertambangan Jaya Abadi beserta kelengkapan kepimpinan provinsi dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi untuk proses ini usaha pertambangan berbasis produksi. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan. Kami sebagai penggugat Butuh Setiawan SHMH berkomitmen SHMH Jihan SHMH. Ya, dikarenakan pihak penggugat telah menyerahkan repliknya, maka agenda sidang berikutnya adalah duplik. Saudara tergugat, apakah saudara telah menyusun dupliknya? Kami akan menyusun duplik dan kami akan menjawab hari ini. Ya, bagaimana penggugat? Apakah keberatan sidang akan ditunda selama 7 hari ke depannya? Tidak. Tidak. Ya. Baik Pak Nitra, apakah 7 hari ke depan akan ada sidang? 7 hari ke depan itu hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 dan tidak ada jadwal sidang lanjutnya. Untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat dalam menyiapkan dupliknya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depannya dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 2 Maret 2022. Baiklah, kepada para pihak dikarenakan telah hadir dalam persidangan kali ini, maka tidak perlu lagi dipanggil karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 10/Petun/2022 PT UIN Palu antara Salsabila selaku penggugat melawan wali kota selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat, apakah siap dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Bagaimana dengan saudara tergugat, apakah siap dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah duplik dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah telah siap dengan duplik saudara? Siap, yang mulia.
Ya, silakan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baiklah saudara tergugat, atas bukti saudara apakah mau dibacakan atau telah dianggap dibacakan? Kami akan baca pokok-pokoknya saja yang mulia. Ya, pokok-pokoknya saja ya. Baik, silakan dibacakan. Dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 1 garing P garing FP garing 2019 PTUN.PL di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu antara Wali Kota Palu tergugat melawan Kasabila selaku perwakilan PT Jaya Abadi penggugat. Kepada Yani, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara perkara nomor 1 garing P garing FP garing 2019 garing PTUN.PL dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Wali Kota Palu selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10 garing PTUN.PL garing 2015 menunjukkan yang namanya 1. Nur Azimah SHMH 2. Muhammad Kepalian SHMH 3. Nahda Sudanisa SHMH. Kesemuanya dituntut sebagai advokat atau penasihat hukum pada Gubernur Palestina dengan ini hendak menyampaikan notis sehubungan dengan replik sebagaimana yang telah disampaikan oleh tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat. 2. Bahwa walaupun aturan mengharuskan kepada tergugat untuk menyerahkan dokumen PIU tersebut di atas kepada gubernur, akan tetapi kami pihak tergugat tidak bisa melaksanakan permintaan penggugat disebabkan tidak adanya fisik PIU. Dalam pokok perkara 1. Bahwa walaupun surat nomor 008 LO titik BOD garing PTI garing 1 garing 2019 tanggal 10 Januari 2019 telah dikirim oleh penggugat dan telah diterima oleh pihak tergugat tanggal 14 Januari 2019. Akan tetapi surat tersebut di atas tidak dilengkapi dengan lampiran dokumen-dokumen yang dimintakan untuk diserahkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dimaksud. 2. Bahwa walaupun aturan mengharuskan kepada tergugat untuk menyerahkan dokumen itu tersebut di atas kepada Gubernur, akan tetapi kami pihak tergugat tidak bisa melaksanakan permintaan tergugat disebabkan tidak adanya PIU atau keputusan-keputusan dimaksud untuk diserahkan kepada Gubernur. Dalam pokok perkara 1. Menerima tanggapan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak permohonan tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tergugat untuk tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apakah penasihat hukum tergugat? Baiklah, dikarenakan bukti telah dibacakan, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian surat. Namun, sebelum itu, untuk mempersingkat waktu persidangan dari majelis hakim, kami menawarkan apabila pembuktian surat dilakukan terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan pembuktian saksi. Kepada para pihak, apakah ada yang keberatan? Baiklah, untuk pembuktian surat akan diawali dari pihak penggugat. Saudara penggugat, berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkannya? Kami membutuhkan 2 hari waktu. 7 hari? Ya, saudara tergugat, berapa hari yang dibutuhkan? 7 hari juga. Ya. Baiklah, 7 hari ke depan tanggal berapa? Apakah dapat dilaksanakan sidang? Benar? 7 hari ke depan hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 dan tidak ada persidangan lainnya. Untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat dalam menyiapkan bukti surat, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depannya dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 9 Maret 2022. Baiklah, kepada para pihak dikarenakan telah hadir dalam persidangan, maka kali ini tidak perlu lagi dipanggil karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 10/2022/PTUN Palu antara Salsabila selaku penggugat melawan Wali Kota selaku tergugat
dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan alat bukti surat yang diawali oleh pihak penggugat terlebih dahulu. Saudara penggugat, apakah telah siap dengan alat buktinya? Siap, Yang Mulia. Diperintahkan maju untuk menyerahkannya. Siap tergugat, silakan maju untuk memeriksa. Baiklah, setelah penyerahan alat bukti surat dari pihak penggugat, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian alat bukti surat dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah telah siap dengan alat bukti saudara? Siap, Yang Mulia. Diperintahkan untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Pihak penggugat diperintahkan maju untuk memeriksa. Dikarenakan alat bukti suratnya telah diserahkan, maka agenda berikutnya adalah pembuktian saksi. Diawali dengan pembuktian saksi oleh pihak penggugat terlebih dahulu. Saudara penggugat, apakah saudara telah siap dengan saksi saudara? Belum, Yang Mulia. Belum. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menghadirkan saksi? 7 hari, Yang Mulia. Tujuan saudara tergugat, apakah keberatan jika sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, Panitra, apakah 7 hari ke depan kita akan bisa melaksanakan sidang? Baik, Yang Mulia, 7 hari ke depan itu hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, dan tidak ada jadwal persidangan yang lain, Yang Mulia. Untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat dalam menyiapkan saksi-saksinya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depannya dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 16 Maret 2022. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir pada persidangan kali ini, maka tidak perlu lagi dipanggil karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 10/2022/PT-UM antara Palu Salsabila selaku penggugat melawan wali kota selaku tergugat, dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Pihak penggugat apakah siap dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Bagaimana dengan saudara tergugat, apakah siap dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Iya. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian para saksi dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah telah siap dengan saksi-saksinya? Siap, Yang Mulia. Kami telah menyiapkan 1 orang saksi dan 1 saksi ahli. Ya, baiklah, silakan hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Petugas tolong hadirkan saksi pertama dari pihak penggugat ke dalam ruang persidangan. Siap, Yang Mulia. Saksi pertama, silakan masuk ke ruang sidang. Silakan duduk di kursi pemeriksaan. Petugas, terima kasih. Silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Berharap agar dijawab dengan suara yang jelas. Dapat dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Nama, Ahmad Ilyas, tempat tanggal lahir, Samarinda, 16 Januari 1970.
Alamat, Kelurahan Tulung Jalan Kompas. pekerjaan, Wira swasta. agama Islam, Benar yang mulia? jenis kelamin laki-laki dan berbangsa Indonesia benar. Benar yang mulia? Baik, apakah saudara mengenal pihak penggugat? Ya, beliau adalah direktur utama PT Jaya Amara. Apakah saudara mengenal pihak tergugat? Ya, beliau adalah wali kota Palu. Baiklah, sebelum saksi memberikan keterangan, saya akan mengangkat janji saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia yang mulia. Baik, saudara silakan maju. Petugas. Siap, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan dan jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudara dapat persilakan duduk dan petugas silakan kembali. Baik, saudara saksi jelaskan apakah saudara ketahui mengenai sengketa ini? Bahwa yang saya ketahui untuk memastikan surat kami PT Jaya Amara Indonesia yang dikirimkan ke provinsi, yaitu surat terkait izin usaha perkembangan PT Jaya Amara Indonesia. Cukup ya, Pak? Ya, dari pihak tergugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sejak kapan saudara bekerja di PT Jaya Amara Indonesia? Saya sudah 3 tahun bekerja sebagai karyawan di PT Jaya Amara Indonesia. Apakah saudara mengetahui adanya penghentian sementara kegiatan pertambangan PT Jaya Amara Indonesia? Kalau itu saya tidak tahu. Apakah saudara mengetahui mengenai masalah dokumen yang diserahkan kepada wali kota untuk diteruskan kepada gubernur sampai menjadi UPT? Keseluruhannya saya tidak tahu. Tetapi yang saya ketahui sampai saat ini wali kota belum meneruskan dokumen-dokumen IT tempat saya bekerja ke gubernur Sulawesi Tengah. Apakah saudara mengetahui pada saat terjadi perubahan regulasi di tahun 2014 yang mengakibatkan perubahan kewenangan yang membuat masyarakat? Saya tidak mengetahui terkait adanya perubahan regulasi. Cukup ya, Pak. Ya, baik saudara saksi. Keterangan Anda kami akan cukup. Silakan kembali ke tempat, tapi sebelum itu mengambil identitas Anda di meja wanita. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi pertama dari pihak tergugat. Baiklah, petugas hadirkan saksi pertama dari pihak tergugat. Siap, Yang Mulia. Saksi pertama silakan masuk ke ruang sidang. Ya, silakan duduk di kursi pemeriksaan. Para petugas, terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya tidak siap. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara, jadi dijawab dengan suara yang jelas. Saudara mengerti? Siap. Nama, Dr. Denny Alfiato SPM. tempat tanggal lahir, Palu 1 Januari 1977. alamat, Jalan Pendidikan nomor 123. pekerjaan saudara, Dinas SDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral dengan jabatan kepala stasiun. agama, Islam. jenis kelamin laki-laki benar, Dan berkebangsaan Indonesia benar. Apakah saudara mengenal pihak penggugat? ya, saya kenal Ibu Salsabila dan merupakan direktur PT Jaya Amara Indonesia. Kemudian apakah saudara mengenal pihak tergugat? Ya, beliau adalah wali kota Palu. Baiklah, sebelum saksi memberikan keterangan, saya akan mengangkat sumpah saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, Baik, saudara saksi silakan maju ke depan. Rohanyawan. Baiklah, saudara saksi, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan. Rohanyawan, terima kasih.
Baik saudara saksi, silakan Anda jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sengketa ini. Bahwa yang saya ketahui PT Jaya Abadi Indonesia meminta kepada Wali Kota Palu untuk meneruskan dokumen PT Jaya Abadi Indonesia kepada Gubernur karena ada perubahan regulasi. Dari pihak penggugat apakah ada yang bertanya? Ada yang mulia. Ya, silakan. Sejak kapan saudara bekerja di Dinas SDM Kabupaten Wali Kota Palu? Saya bekerja di Dinas SDM Wali Kota Palu sejak tahun 2011. Kemudian dilantik sebagai kepala seksi. Apakah benar saudara saat bekerja di Dinas SDM sebagai staf administrasi dokumen perizinan? Ya, benar. Baik, yang kami ketahui bahwa proses keluarnya izin operasi pertambangan terkait dengan perusahaan yang aktif, perusahaan yang mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas SDM, kemudian Bahwa dengan pertimbangan kami, izin usaha pertambangan PT Jaya Abadi Indonesia tidak diserahkan kepada Gubernur karena tidak aktif lagi dalam kegiatan pertambangan. apa alasan saudara mengatakan PT Jaya Abadi Indonesia tidak aktif lagi dalam kegiatan pertambangannya? Seingat saya bahwa ada surat permohonan penghentian sementara kegiatan pertambangan perusahaan tersebut, alasannya karena perusahaan tersebut masih mengurus izin pinjam pakai. Apakah jika berkas PT Jaya Abadi tidak diterima oleh provinsi? Yang saya ketahui bahwa yang banyak mengetahui persoalan penerbitan izin pertambangan adalah kepala seksi saat itu, yaitu kepala saksi sebelum saya. Cukup yang mulia. Ya, baiklah karena keterangan saksi kami anggap telah selesai. Sebelum itu saya akan memberikan kartu identitas di meja mereka. Baiklah, agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian saksi dari pihak tergugat. Tetapi dikarenakan tidak adanya saksi dari pihak tergugat, maka kami selaku majelis hakim melanjutkan pada agenda selanjutnya, yaitu penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Dari pihak penggugat, apakah siap dengan kesimpulannya? Belum ya? Berapa lama waktu yang Anda butuhkan? 5 hari. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah keberatan kalau 5 hari ke depan? Ya, baiklah, untuk memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk menyusun kesimpulan, maka sidang akan diskors selama 5 hari. Untuk itu sidang diskors. Skors dicabut. Baik, kepada pihak penggugat, apakah telah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat, apakah telah siap dengan kesimpulannya? Ya, silakan maju untuk menyerahkan kepada majelis. Baiklah, untuk itu sidang akan baik, dikarenakan kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulannya, maka agenda sidang berikutnya adalah putusan. Namun untuk memberikan waktu kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyiapkan, maka sidang akan ditunda selama 14 hari. Apakah kedua belah pihak keberatan?
Tidak keberatan ya? Ya, baiklah, untuk itu sidang akan ditunda selama 14 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 23 Maret 2022. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 10/PT-UN Palu antara Salsabila selaku penggugat melawan Wali Kota Palu selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat, apakah saudara siap dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Bagaimana dengan saudara tergugat? Saudara siap dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada pihak penggugat dan tergugat, dan hadirin sekalian harap mendengarkan dengan cermat. Putusan nomor 03/2022/PT-UN Palu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 52 Kota Palu telah menjatuhkan putusan sebagai bahwa ini dalam sengketa antara nama Salsabila, Keluarga Negaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama, alamat Jalan Muhammad Yamin nomor 4 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 8/SK/KS/PT-UN/Palu/2022 pada tanggal 12 September 2022 memberi kuasa kepada 1. Ahmad Yusuf Setiawan SHMH, 2. Jihan SHMH, 3. Umul Mukminin SHMH pada kantor advokat penasihat hukum Aurelia Nurul SHMH dan partner law firm beralamat kantor Jalan Emi Silent nomor 117 Palu, Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu. Ketiganya bertindak untuk dan atas nama penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat melawan nama jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, tempat kedudukan Jalan Samratulangi nomor 11 Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11/SK/KS/PTUN.PL/2022 pada tanggal 12 September 2022 memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Rifani Yamin SHMH, 2. Azimah SHMH, 3. Nahda Huda Anissa SHMH, ketiganya bertindak untuk dan atas nama tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 1/PN/FB/2022/PTUN.PL tanggal 12 Maret 2022 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan nomor 1/PN/FB/2022 PT-UN. 2. Menunjukkan panitera pengganti dan jurus sita pengganti nomor 1/PPSJS/2022 PT-UN tanggal 12 September 2022. 3. Penetapan hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 1/PN/FB/2022 PT-UN
tanggal 12 Maret 2022 tentang hari dan tanggal sidang pertama terbuka untuk umum. Permohonan nomor 1 garing P garing FP 2022 garing PT UN 4. Berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan nomor 1 garing P garing FP garing 2022 garing PT UN 5. Penetapan jadwal sidang nomor 1 garing P garing FP garing 2022 garing PT UN tanggal 12 September 2022. 6. Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan saksi. 8. Telah membaca berita acara persidangan dan semua yang telah terjadi selama persidangan tersebut. Dilanjutkan oleh Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka pengadilan berkesimpulan sebagai berikut: bahwa maksud dan tujuan pengajuan penggugat untuk memperoleh putusan agar tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen-dokumen izin usaha pertambangan IUP PT Jaya Abadi Indonesia beserta kelengkapannya ke tingkat provinsi Sulawesi Tengah, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Bahwa penggugat adalah badan hukum perdata yang mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan guna memperoleh keputusan atau tindakan dari tergugat selaku badan atau pejabat pemerintahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Bahwa tergugat adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang berwenang untuk melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen-dokumen izin usaha pertambangan IUP PT Jaya Abadi Indonesia beserta kelengkapannya ke tingkat provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa permohonan penggugat harus ditanggapi atau ditindaklanjuti tergugat terkait dengan penyerahan dokumen-dokumen izin usaha pertambangan IUP PT Jaya Abadi Indonesia beserta kelengkapannya ke tingkat provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat pengadilan menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo, pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dinyatakan bahwa pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2014 badan dan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 termohon adalah dan atau pejabat pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan atau melakukan tindakan sebagaimana termaksud dalam permohonan dari pemohon. Menimbang bahwa tergugat atau wali kota Palu adalah badan dan atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah di aman berdasarkan pasal 37 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menyatakan bahwa IUP diberikan oleh bupati atau wali kota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten kota. Menimbang bahwa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya
lebih lanjut pada pasal 2 ayat 1. Peraturan Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 menyatakan bahwa Bupati atau Wali Kota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WUP-nya dalam satu wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas terduga, Wali Kota Palu merupakan badan dan atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah yang memiliki wewenang untuk menyampaikan dokumen perizinan bidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WUP-nya dalam satu wilayah provinsi beserta kelengkapannya pada gubernur. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tergugat mempunyai kewenangan untuk memproses dan menyampaikan dokumen perizinan penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Silakan tergugat duduk di kursi pengadilan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk sebagian dana menolak selebihnya. 2. Mewajibkan kepada tergugat selaku badan dan atau pejabat pemerintah untuk menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan sesuai dengan permohonan penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pengujian perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp441.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh kami Randi Al-Wakil SHMH Hakim Ketua Majelis serta Ana Novianti SHMH dan Siti Aminah Nur SHMH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang tersebut dengan dibantu oleh Dhani Setiawan SHMH Negara Palu dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, silakan duduk di tempat semula. Baik, dari pihak penggugat apakah ada tanggapan? Dari pihak tergugat apakah ada tanggapan? Kami menerima dan menghargai semua keputusan dari Majelis Hakim. Ya, dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sengketa dengan nomor register sengketa 10/2022/PT UN Palu dan selanjutnya persidangan dalam sengketa ini selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang dinyatakan telah selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dengan hormat saya persilakan untuk berdiri.